Bagaimana, Antonio? Rupanya kau telah kehilangan kecerdikanmu. Sebentar, Yang Mulia. Pionnya barangkali? Bukan. Nah, sudah. Bagus. Bagus, Antonio. Kecerdikanmu telah kembali, bukan? Apakah waktunya sudah habis, Yang Mulia? Belum. Kita masih punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan ini. Ya, 10 menit sebelum saya mensyahmat Anda, Yang Mulia. Coba kita lihat di sini. Saya tahu sekarang. Yang Mulia sudah bosan main catur rupanya. Tidak. Aku tidak pernah bosan main catur. Dengar, Antonio. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan sikap jiwa manusia. Layaknya taktik perang, taktik cinta, politik, dan lain sebagainya. Apabila permainan caturku buruk, maka aku akan berhenti jadi menteri urusan kepolisian. Yang Mulia bisa saja. Benar. Kita orang pemerintah tidak hanya meletakkan nyawa pada tangan kita, tetapi harus juga mengasah kepala agar dapat menjalankan tugas efektif mungkin. Ya, kita harus tetap menjaga agar sempurna. Persis geraknya, licin jalannya. Ya, begitulah cara kita mengabdi pada pekerjaan kita. Dan apabila mesin-mesin dalam kepala kita mogok atau macet, kita tak pula lagi berarti apa-apa. Ya, Yang Mulia katakan memang benar. Tetapi pikiran Yang Mulia mulai melayang agaknya. Begitukah? Baiklah. Nah, sekarang lawanlah ini kalau kau bisa. Sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja, Yang Mulia. Sekarang kau rasakan. Aku melamun. Aku bermimpi. Kemudian datang gerakan seperti kilat. Lintasan akal sekejap itulah letak kekuatannya. Itu namanya inspirasi, Yang Mulia. Mungkin. Tetapi di balik inspirasi itu kita tidak boleh melupakan taktik permainan. Apakah Yang Mulia memanggil? Apakah ada seseorang yang bernama Oscar Yakob itu? Seseorang yang bernama Oscar Yakob membawa surat keterangan dari Yang Mulia. Menunggu di ruang sekretaris. Bagus sekali. Saya memperkenankan kau untuk membawanya kemari 10 menit lagi. Bitte vergib, Deine Majestät. Tuan Sekretaris mohon bertanya. Apakah perintah yang diberikan oleh Leutnant Antonio itu memang benar? Bahwa orang yang bernama Oscar Yakob itu tak perlu digeledah. Tak ada alasan untuk menggeledah orang itu.
Giliranmu main, Antonio. Kita masih punya waktu 2 menit untuk main catur dan 1 menit untuk tanya jawab. Ya. Saya tahu sekarang. Saya dapat syahmat yang mulia dalam 5 langkah. Tapi 2 menit sudah habis. Sekarang katakan padaku, apakah agen-agenmu itu telah mengusut dengan baik tentang seseorang yang bernama Oscar Yakob itu? Sangat pasti yang mulia. Tenang, yang mulia jangan risau. Saya mohon kepada yang mulia kemarin karena telah diketahui oleh agen-agen saya bahwa orang yang bernama Oscar Yakob itu masuk komplotan anti pemerintah. Dan dia mendapat tugas dari pimpinannya untuk membunuh yang mulia. 2 orang bawahannya telah kami tangkap 2 minggu yang lalu. Dan yang tak mesti diragukan lagi adalah mengenai orang yang bernama Oscar Yakob itu. Laporan tentang sejarah hidupnya sejak dia lahir sampai sekarang telah kami serahkan kepada yang mulia. Ya, tentu yang mulia telah memahaminya. Ya. Riwayat hidupnya telah kuhafal di luar kepala. Meskipun begitu, aku tetap menganugerahkannya untuk mewawancaraiku secara pribadi. Dan juga telah kuperintahkan dengan tegas untuk tidak menggeledahnya. Singkatnya, aku telah melakukan pekerjaan yang sangat tolol, bukan? Yang mulia, saya tak berhak meragukan kebijaksanaan Anda. Kau tak berhak meragukan kebijaksanaanku. Tapi dalam hati kau meragukannya. Aku bisa melihat semua itu di balik pandangan matamu ketika kau berkata dalam hati, Yang Mulia Samuel Glaspell. Di balik omongannya yang manis sudah tidak seperti biasanya lagi. Ia telah mundur. Ia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan ia kehilangan kekuatannya. Apa kau kira aku takut? Yang mulia. Terus terang. Kadang-kadang aku juga berpikir begitu. Bahwa sekali waktu tak akan ada lintasan akal seperti kilat. Dan juga mungkin aku akan disyahmat untuk selama-lamanya. Itulah kenapa kau kuajak kemari untuk berjam-jam bermain catur denganku. Aku merasa sangat terganggu untuk melakukan permainan dengan Oscar Yakob itu. Jadi, yang mulia penjelasan pasti untuk bertemu dengan orang itu. Kau pun tak akan bisa memahami alasanku ini. Yang mulia, orang itu ditugaskan untuk membunuh yang mulia. Biarlah. Namun, dalam hal ini saya menyarankan kepada yang mulia untuk ya, tentu akan lebih aman Cukup. apabila yang mulia. Cukup. Jangan bicara kepadaku seperti anak kecil. Aku tahu apa yang tengah kau pikirkan. Samuel Glaspell sudah tidak seperti biasanya lagi. Ia telah mundur. Ia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan ia kehilangan kekuatannya. Ia telah lamban.
Dan ia butuh dijaga. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kau kerjakan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Jangan lebih dari itu. Apakah papan caturnya harus saya singkirkan, Yang Mulia? Jangan. Jangan disentuh ataupun diubah. Kita akan melanjutkan permainan kita nanti. Nanti, kau akan kupanggil dengan bel. Baiklah. Kulihat kau akan berkata sesuatu. Kau pikir permainan kita tak dapat dilanjutkan? Hah, kita lihat saja nanti. Saya mohon kepada Yang Mulia agar Yang Mulia, Jadi, kaukah orangnya yang bernama Oscar Yakob itu? ya, saya Oscar Yakob. Boa Nastadas. Oscar Yakob. Buenas tardes, Samuel Glaspel. Sepertinya cukup sukar untuk bertemu dengan Yang Mulia. Cukup sulit untuk bertemu dengan Samuel Glaspel. Tidak sesukar sebagaimana yang saya bayangkan, Yang Mulia. Antonio, Verga. Apa lagi yang kalian tunggu? Orang ini punya sesuatu yang penting yang mesti disampaikan. Tapi, sepertinya dia seseorang yang pemalu. Di hadapan banyak orang, dia tak bisa berkata apa-apa. Yang Mulia, saya akan menanti di koridor. Nonsense. Pergilah ke taman. Carilah inspirasi untuk permainan kita nanti. Pergilah. Saya ingin memandangmu baik-baik. Tak ada orang lain selain kita di sini. Ruangan ini letaknya paling pojok dan ujung bangunan. Di sana tak ada apa-apa selain jendela. Tak ada lemari dan juga tak ada balkon. Coba lihat dari mana tadi kau masuk. Tak ada orang di koridor. Boleh kau kunci jika kau menghendakinya. Nah, sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Duduklah dan katakan apa yang kau inginkan. Duduk. Tiba-tiba jadi bisu ya? Tak tahu harus bagaimana memulainya? Kemalu-maluan atau bagaimana? Tidak. Saya berkata dalam hati.
berkata dalam hati. Saya berkata dalam hati, mengapa Yang Mulia memberikan kesempatan ini? Kesempatan? Ya, kesempatan saya untuk membunuh Yang Mulia. Jadi kau mau membunuh saya? Itukah soalnya? Baiklah, bagus. Sejak tadi pun saya juga memikirkan hal yang sama. Dan sekarang saya jadi semakin yakin. Teruskan, Oscar Yakob. Tuhan telah menyerahkan Anda ke tangan saya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Buang kalimat tolol dan omong kosong itu. Saya sanksi. Apakah Tuhan masih punya perhatian pada orang macam kita? Sayalah yang membawa diri saya sendiri kepadamu. Persoalannya tidak lebih dari itu. Bahkan, sebetulnya gampang saja bagi saya untuk menjebakmu. Hah, tapi tidak. Kau pun tak perlu menyembunyikan pistolmu itu di balik kantongmu. Yang Mulia rupanya bersuka hati. Bukan. Bukannya bersuka hati. Saya hanya ingin tahu bagaimana kau memainkan pistolmu itu. Rasa ingin tahu ini begitu meluap-luap dalam hati. Keluarkan barang itu, Oscar Yakob. Silahkan. Yang Mulia, ini mendebarkan hati kita berdua. Dan mengharukan begitu? Ya, begitu mengharukan hati. Jauhkan tangan Anda dari bel itu. Dengan segala hormat Yang Mulia Samuel Glassbell. Saya tak akan melakukannya. Kau takut kalau semuanya akan datang kemari jika saya menekan bel ini, bukan? Tidak. Apa saya terlalu bodoh untuk mengira kau takut? Saya tidak akan melakukannya. Bahkan apabila tangan ini saya gerakan, tentu kau akan menembak. Ya! Bagus, bagus. Saya tidak akan melakukannya, Oscar Yakob. Tak akan ada seorang pun di atas bumi ini yang dapat menyelamatkan Anda, Samuel Glassbell. Demikian juga halnya denganmu, sobat. Kau pun tak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Ya, dalam keadaan baik-baik saja. Saya akan keluar dengan selamat, Samuel Glassbell. Tidak, tidak. Itu terlalu berlebihan rasanya. Saya memang membiarkan kau masuk, tapi saya tidak akan membiarkan kau keluar. Kau akan kehilangan kawan yang berguna, Oscar Yakob. Yang Mulia! Begitu, sinting sekali. Saya kira orang sejenismu membenci saya, atau kau mau menjilat saya dengan menunjukkan perasaanmu itu? Boleh, silahkan. Jilatlah aku dengan caramu. Tak ada hasrat untuk menjilat Anda. Jadi, saya akan menjalani sesuatu tanpa dijilat terlebih dahulu? Perasaan pribadiku tak turut campur atas urusan ini. Aku adalah Tuhan. Apa urusannya semua ini dengan Tuhan? Oh, ya. Apa kebetulan kau pandai main catur? Kenapa Anda bertanya begitu? Sebab tadi kau telah menengahi permainan catur saya. Tadi Antonio mengancam saya akan mensyahmat dalam 5 langkah, tapi tidak. Tidak semudah itu, Oscar Yakob. Saya telah cukup mendengar Anda melucu, Samuel Glassbell. Oh, jadi kau tak bisa bermain catur. Baiklah, saya masih punya janji untuk meneruskan permainan ini. Kita lihat saja nanti. Tentu saja Yang Mulia berhak mempunyai suatu kehendak.
Telah kukatakan padamu, kalau kau telah bosan dengan permainan ini, terserah padamu untuk mengakhirinya. Apalagi yang kau tunggu? Mengapa kau jadi lamban? Apakah yang mulia tidak ingin berdoa? Berdoa? Siapa orang yang ingin mendengarkan doa dari orang macam saya? Tidak, saya lebih suka bicara. Terserah kepada yang mulia saja. Ya, kita akan terus bicara sampai kau selesai mengumpulkan keberanianmu itu untuk melaksanakan tugas. Kau perlu keberanian untuk menyelesaikan orang macam Anda. Orang akan membutuhkan keberanian meski untuk membunuh seekor tikus sekalipun. Samuel Gaspel, saya adalah orang yang terpilih. Jadi, pilihan jatuh kepadamu. Sebuah kehormatan dan sebuah keistimewaan. Kau menganggapnya begitu, bukan? Dan sebagai seorang pemberontak, kau punya cita-cita politik, bukan? Saya tak punya cita-cita politik. Tak ada cita-cita politik. Dan juga tak ada kebencian perseorangan, lalu apa? Coba ceritakan padaku. Saya adalah seorang petani. Bapak saya seorang petani dan kakek saya juga seorang petani. Anda seorang bangsawan. Kakek Anda seorang bangsawan dan pangeran. Ini adalah masalah penderitaan melawan sejarah kekejaman dan penindasan. Saya tak akan peduli. Hari ini saya hanya memikirkan hari kemarin dan hari yang akan datang. Tindakan Anda selalu sangat kejam dan keras. Tak usah dilakukan lagi. Itu pun saya tak peduli. Saya tak akan menurut campurkan semua itu dalam hal ini. Bahkan penderitaan saya sendiri pun tidak saya libatkan. Semuanya telah mendorong saya untuk melakukan perbuatan ini. Anda dan saya tak cukup berarti apa-apa. Ini adalah kasta melawan kasta. Saya menggabungkan diri dalam Partai Revolusioner. Betul. Anda menamakan saya agen mereka. Ya. Meskipun saya tak tahu cita-cita mereka untuk negara ini. Saya tak memperdulikannya. Saya hanya mengerti bahwa pada gerombolan saya bergabung adalah perjuangan yang mewakili gelora hati saya. Saya menuruti mereka karena saya merasa berhak untuk mendendam darah dan kelahiran saya. Ya, kau orang fanatik. Adalah hukum alam bahwa saya melawan Anda. Jadi secara alam kau memusuhi saya. Sejarah penindasan melawan sejarah penindasan begitu? Hari ini kau telah melupakan segala-galanya, bukan? Duka deritamu yang tak seberapa. Dan juga kekejaman yang tak seberapa kau anggap tak perlu diperdulikan. Kau hanya menganggap dirimu tak lebih dari sekedar tangan dendam pada satu kasta ke kasta yang lain. Kau digerakkan debu-debu bangkai nenek moyang. Kau memukul udara dengan gada asap. Kau terjerumus ke dalam kedangkalan dan kepicikan. Apa yang kau lakukan kini adalah hinaan yang fanatik terhadap keadilan. Tanganku sudah gatal, Samuel Gaspel. Tunggu. Masih ada satu hal lagi yang akan kusampaikan padamu. Satu hal yang akan kau kenang di waktu kau membunuh dan kau dibunuh. Sebenarnya Oscar Yakob adalah saya, bukan kau. Omong kosong apa lagi ini? Kaulah Samuel Gaspel. Gila! Anda gila! Tunggu. Ketika kau masih kanak-kanak, kau punya saudara pungut. Kau biasa berkejaran di ladang. Kau biasa tiduran bersamanya, berebut boneka barang mainan. Saat kau berumur 7 tahun,
Seorang penunggang kuda datang dari arah bukit utara dan membawa saudara pungutmu itu pergi. Dan apabila kau menangis mencarinya, ayahmu memukulmu. Apa kau masih ingat semua itu? Ya, saya masih ingat semua itu dengan baik. Ayahmu meninggalkan ibumu pada tahun berikutnya. Tak lama kemudian, ibumu meninggal dunia. Ia tak pernah menceritakan perihal saudara pungutmu itu. Lalu kau pergi ke rumah pamanmu, dan di sana kau magang pada seorang tukang sepatu. Cukup! Anda tak bisa mempesona saya dengan riwayat hidup saya sendiri. Itu tak membuktikan apa-apa. Sepion-sepion Anda pasti tahu apa saja perihal siapa saya dulu, siapa saya sekarang, bagaimana saya ini, dan bagaimana saya itu. Ya! Memang benar semua itu. Seperti yang kau katakan tadi, ini tak membuktikan apa-apa. Tapi toh, kita berdua bersaudara angkat. Apa buktinya? Ibumu rupanya tertarik pada sebuah lelucon yang tak menguntungkan. Ia menjadikan anaknya sendiri sebagai seorang bangsawan. Sedang pangeran yang dititipkan kepadanya untuk melindunginya dari bahaya seorang Jenderal Markais telah ia kirim ke Brudenburg. Untuk menjalani kehidupan yang kau sendiri tahu bagaimana macam itu. Beri saya buktinya. Saya tidak akan memberikan ciri atau bukti kepadamu. Apalagi sekarang? Apalagi yang akan Anda dongengkan kepada saya? Sayalah anak petani itu, dan kaulah bangsawan itu. Saya dan kau adalah anak petani itu. Mengertikah kau sekarang? Mengapa yang aku katakan tadi bahwa tugasmu ini adalah tugas yang kegila-gilaan? Bohong! Bohong! Apa pula tujuan Anda berbohong? Tidak ada. Apakah Anda mengharapkan saya membuang pistol ini keluar jendela dan memelukmu sebagai saudara tua? Saya tak mengharapkan apa-apa. Saya sadar, saya adalah orang mati yang berbicara dengan orang mati. Bohong! Bohong! Bohong dari puncak sampai ke dasarnya. Benar 100%. Tak ada alasan bagiku untuk membohongimu. Kau sendiri yang tadi bertanya, bukan? Mengapa kau dibiarkan bebas masuk ke ruangan ini? Apa yang kau rencanakan telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Samuel Glaspell telah kehilangan keseimbangannya. Saya merasa ingin bunuh diri. Saya harus mati. Tapi kematian macam apa? Saya tak mengetahuinya. Itulah kenapa kau datang kemari tanpa digeledah. Kaulah alasan untuk menjalankan kematian itu sendiri. Itu sajakah alasan Anda untuk bertemu dengan saya? Apakah tak cukup kuat alasan untuk menjalankan kematian itu sendiri? Apa lagi yang akan Anda ceritakan? Saya tak meminta apapun darimu. Saya hanya minta agar kau segera melaksanakan tugasmu itu. Kecuali kau merasa berat untuk membunuh saudara pungutmu sendiri, Oscar Yakob yang sebenarnya, maka pintu masih terbuka bagimu. Manis sekali. Mengharukan sekali. Kembali. Dan mengatakan kepada seluruh teman-temanku bahwa Oscar Yakob telah melepaskan Samuel Glaspell yang bengis dari ujung pistolku. Karena dia telah menceritakan sebuah cerita anak-anak tentang dua saudara angkat yang mengharukan. Tidak. Tidak! Bunuh aku kalau begitu. Saya! Tembaklah!
bisa. Saya tak bisa. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan yang Anda katakan itu benar. Bagaimanapun, saya tak dapat hidup kalau itu dusta. Dan demi Tuhan, saya akan mati kalau itu benar. Singkatnya, bagaimanapun juga kita berdua harus mati. Ya. Ya. Demikianlah. Tapi saya tak berani bunuh diri. Harus ada jalan keluar. Harus ada jalan lain. Apa kau cukup berani untuk minum racun? Kau lihat ini. Ini adalah serbuk yang cukup untuk kita berdua. Kemudian kita undi. Salah satu dari kita akan minum racun, dan satu lagi akan menggunakan pistol. Gampang bukan? Ya, ya. Jadinya saya tahu tipu muslihat Anda. Bohong. Setiap kata Anda adalah bohong. Saya bisa menduga dengan jelas. Anda memang tukang sulap yang licik seperti setan. Tapi saya tak mau diundi dengan orang sejenis Anda. Pakailah caramu kalau begitu. Kau lihat ini? Ini cukup untuk kita berdua. Ambil anggur sendiri. Dan bagi dua sendiri dalam 2 gelas. Satu untukmu. Dan satu lagi berikan pada saya. Dan untuk memuaskan hatimu, biarlah saya meminumnya terlebih dahulu. Apakah Anda akan bersikeras sampai saat terakhir? Baiklah, baik. Kita lihat saja nanti. Demi kematian yang nikmat, saudara angkatku. Anda memang seorang pemberani. Bagaimana? Bagaimana kalau Anda saya tinggalkan sekarang? Bagaimana? Saya telah memerintahkan seluruh pengawal agar segera menangkapmu begitu kau keluar dari ruangan ini. Dalam hal ini, untuk penebusan dosa-dosa Anda, saudara angkatku. Duduklah.
Apakah kita harus menunggu lama? Mungkin 5 menit. Itu tadi adalah ramuan yang dinamakan dengan pelupa diri yang sempurna. Saya percaya bahwa ia bekerja tanpa mendatangkan kesakitan. Saya telah diberitahu, nanti kita akan jadi mati perasaan dan indera kita. Apakah kau merasa ngantuk? Tidak. Saya tidak takut mati, sobat. Bagus. Angkat tanganmu. Rasanya sangat berat. Apakah Anda takut mati, Yang Mulia? Tidak. Saya tidak takut mati, sobat. Saya juga tidak. Sekarang gerakkan kakimu. Tak bisa. Aneh. Saya merasa perasaan saya mati. Demikian juga denganku, sobat. Sekarang, dapatkah kau bangkit dari kursimu? Tak bisa. Barangkali saya bisa bergerak kalau saya berusaha keras. Tapi saya telah kehilangan kemauan saya. Saya merasa sakit. Kepala berdenging-denging. Begitukah? Sekarang, masihkah kau mendengarku dengan baik? Ya, saya masih mendengar. Bagus. Katakan. Katakan demi dosa-dosa Anda. Apakah yang Anda katakan tadi itu benar? Dan benarkah bahwa Samuel Glaspel itu saya sendiri? Ya, demi dosa saya. Apabila semua itu benar, saya mohon Anda bisa memaafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Terima kasih. Demi dosa-dosa saya, Oscar Yakob. Apa yang telah kuceritakan tadi padamu adalah dusta belaka. Aku telah berdusta padamu. Aku bukanlah saudara angkatmu. Akulah Samuel Glaspel dan engkaulah Oscar Yakob. Aku telah berdusta padamu. Kau iblis. Kau pembohong. Setidak-tidaknya kau tak bisa lolos dariku. Aku tak perlu ragu mengatamamu.
Baiklah. Ejeklah aku. Ejeklah semaumu. Aku tak akan mati, Oscar Jacob. Tetapi kau juga minum racun, bukan? Aku melihatnya. Kau akan mampus, Samuel Glassbell. Ya, aku memang meminumnya. Matamu tak pernah lepas dariku, bukan? Dan kau tak mau meminumnya sebelum aku menghabiskan minumanku terlebih dahulu. Bukankah begitu? Aku melihat kau minum apa yang kau minum. Begitulah. Ini adalah tipu muslihat timur. Kalau kau mau tahu, seseorang dalam keadaan terus-menerus takut akan diracuni, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akan tumbuh kekuatan di dalam tubuhnya untuk melawan racun yang bagi orang lain dapat menimbulkan kematian. Demikian juga aku. Perasaan berhati-hati yang sangat fantastis ini telah menjadi kebiasaanku berhubung jabatanku ini. Setiap saat, aku selalu berhati-hati dan waspada terhadap racun. Kebiasaan bertahun-tahun itu telah mendatangkan kekuatan dalam tubuhku. Ya, itulah gunanya mengetahui pengetahuan timur. Saya bahkan bisa menyombongkan diri kepadamu bahwa saya bisa menghabiskan 2-3 gelas lagi tanpa mengalami gangguan apa-apa. Tapi 1 gelas saja sudah dapat membunuhmu. Tak ada faedahnya, Oscar Jacob. Saya menasihatkan padamu untuk berpegang erat-erat pada kursi itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau berbuat begitu padaku, Samuel Glassbell? Demi sorga, aku punya hukum alam dan kau punya hukum alam, bukan? Kau teroris, kau anarkis, kau juga jagal darah saudara lelakimu, berkeliaran di ujung-ujung kota dan mencabut rekan-rekan seperjuanganku, membela kestabilan negara, membela kekuatan pemerintah. Apakah ini bukan apa-apa? Apakah tidak ada lagi tuntutan fantastis? Tuhan telah menyerahkan dirimu kepadaku, Oscar Jacob. Akulah Tuhan dan bukan kau. Masihkah kau mendengarku? Ya. Bagus. Bagus sekali, Oscar Jacob. Satu hal lagi. Kau ingin tahu kenapa aku mempertaruhkan nyawaku demi mencabut nyawamu? Kau pastinya juga mau tahu kenapa aku membiarkan kau bebas masuk ke ruangan ini? Dan kau ingin tahu kenapa aku hingga sekarang masih punya tenaga? Sebab ialah orang telah meragukan Samuel Glassbell. Aku pun mulai meragukan kecerdikanku sendiri. Oleh karena itu, aku harus menguji diriku sendiri.
Aku harus melempar diriku sendiri ke tengah pusara. Aku harus berhadapan dengan moncong pistolmu itu. Dan aku seterusnya harus mengencet hidupku dan hidupmu pada sebuah perjuangan mati-matian. Di mana aku tak punya senjata. Dan tak mungkin mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kecuali ini. Iblis! Ambo! Bangsat! Mau kemana? Sudah tamat, bukan? Baiklah. Bagus sekali. Sangat cocok untuk menutupi seorang mayat. Apakah Yang Mulia memanggil? Panggil Antonio. Permainan caturnya akan segera dilanjutkan. Segera Yang Mulia. Begitu rupanya. Begitu menterinya. Kemudian uskupnya. Aku dapat akal. Demi sekian penghuni tidak bisa jalan lagi. Yang Mulia pasti sudah menunggu lama. Yang Mulia telah menghakimi sendiri orang ini. Antonio, cepat kemari. Permainan caturnya akan segera kita lanjutkan. Kau ingin tahu bagaimana aku menghindari syahmatmu ini, bukan?
Begini.